Siapa yang suka cita sepanjang awal tahun ini bisa lambaikan tanganmu. Saya bisa menyaksikan tanganmu yang terlambai lebih tinggi dari kepala saudara dan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Silakan duduk saudaraku kasih dalam Tuhan. Tak terasa kita sudah 14 hari menginjak di tahun 2024. Saya percaya tahun ini boleh jumlahnya sama dengan tahun lalu, ada 365 hari. Ada 12 bulan setiap tahunnya. Ada 876 jam dalam satu tahunnya. Tapi saya percaya jumlah boleh sama, semuanya boleh sama, tahun dan minggu dan sebagainya. Tetapi kita selalu menemukan hal-hal yang baru bersama dengan Tuhan. Amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita? Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Saya percaya semua kita tidak pernah bermimpi ingin hidup kita penuh dengan kekalahan. Tetapi semua kita selalu bermimpi bahwa tahun baru ini aku punya semangat yang baru. Punya keinginan yang baru, punya cita-cita yang baru, punya mimpi yang baru. Dan supaya percaya mimpi saudara dan saya sama, kami ingin menang. Kami ingin lewati tahun yang baru dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Tema pada pagi hari ini adalah orang yang meraih kemenangan. Tema minggu ini adalah keselamatan dan tindakan iman. Tapi mau saya angkat dengan sebuah tema bahwa orang yang meraih kemenangan. Di dalam benak pikiran kita, ketika kita menginjak tahun ini, tahun kita sudah beda. Tahun ini akan banyak hal-hal terjadi. Saya yakin ada hal-hal yang baru akan terjadi di tahun ini. Tapi bagaimana kita melewatinya? Dan bagaimana setiap kita meraih kemenangan? Seperti pujian tadi, ini tahun pembebasan buat setiap kita. Saudaraku, ketika di dalam Keluaran 14 ayat 10 sampai 14, ketika Firaun telah mendekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukan ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu. Sama-sama yuk baca kalimat ini. 2, 3. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Enak kan? Enak saudara? Saudara tidak usah berperang, diam saja. Yang penting engkau jangan takut, tetap berdiri. Keselamatan itu datang daripada Tuhan. Kita boleh khawatir karena di ayat ini berkata bangsa Mesir sudah mengejar orang-orang Israel. Dan mereka semakin mendekat ketika persoalan-persoalan yang kita hadapi. Seolah-olah semakin mendekat kita menjadi khawatir. Kita menggerutu, mengomel. Dan mempertanyakan Tuhan dan keadaan kita. Tetapi ingat ada Tuhan di dalam hidup kita. Kalau tahun 2023 yang lalu kita ada sebagaimana kita ada. Kita berkecukupan dalam segala hal. Itu karena Tuhan yang membela hidup kita. Saudara boleh pandai berusaha mencari segalanya dalam dunia ini. Tetapi ingatkah saudara bahwa ada kasih karunia yang Tuhan beri buat saudara dan saya. Ada kemenangan demi kemenangan. Boleh kita khawatir, takut. Boleh kita ngomel semuanya. Tapi ingat, jangan takut. Persoalan-persoalan seolah-olah sudah semakin mendekat. Ketika kita melihat persoalan, aduh Tuhan, masalahku semakin berat.
Mana mungkin aku bisa menyelesaikan masalah ini? Mati aku, kata bangsa Israel. Tapi Musa berkata, janganlah takut, tetaplah berdiri. Dan keselamatan itu datang daripada Tuhan. Yang luar biasanya ketika engkau percaya kepada Tuhan. Keselamatan itu datang daripada Tuhan. Tuhan berkata, engkau gak usah perang, engkau diam saja. Engkau hanya perlu percaya, jangan khawatir dengan hidupmu. Orang yang meraih kemenangan adalah orang yang bisa dengan yakin percaya. Bisa menghadapi persoalan dalam hidup. Jangan pernah saudara dan saya ingin melihat kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Jangan pernah. Kita ingin melihat kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita tidak mau diperhadapkan dengan masalah. Saya ulang. Jangan pernah ingin melihat kuasa Tuhan. Kalau kita tidak mau diperhadapkan dengan masalah. Bangsa Israel. Dia harus menghadapi permasalahan yang dihadapi. Bangsa Mesir di belakang mereka mengejar ya. Di depan dia ada laut Tebrau yang tidak mungkin bisa diseberangi. Tetapi orang-orang yang tidak mau enggan dengan permasalahan. Engkau ingin nyantai saja dalam hidupmu. Engkau tidak akan pernah melihat kuasa Tuhan. Kalau saat ini di awal tahun ini saudara sudah mulai diperhadapkan dan melirik. Udah ada banyak masalah nih tahun ini. Tahun ini Februari sudah ada pemilu. Sudah pemilu kalau 2 kali, 2 periode kita harus terus. Dan persoalan-persoalan yang kita khawatir menoleh pemerintahan yang baru nanti bagaimana. Perekonomian bagaimana. Kalau kita menoleh ke sana mungkin kita mulai khawatir. Bagaimana 2024. Tapi kalau Musa berkata, janganlah khawatir, tetaplah engkau berdiri karena keselamatan datang daripada Tuhan. Jangan pernah saudara dan saya memimpikan melihat kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kalau saudara dan saya enggak mau menghadapi masalah, enggak mau menghadapi tekanan. Ingat saudara, Tuhan bisa menuntun kita dari depan dan dari belakang. Ingat Keluaran 14 ayat 19. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel. Lalu mereka berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka. Lalu berdiri di belakang mereka. Ingat tentang kisah ini. Ketika bangsa Israel sedang melewati laut Tebrau. Bangsa Mesir sudah mulai mendekat. Akhirnya malaikat Tuhan yang tadinya di depan menuntun bangsa Israel melewati laut Tebrau. Dan ketika melihat bangsa Mesir sudah mendekat. Malaikat Tuhan menuntun bangsa ini dari belakang. Sehingga bangsa ini bisa melewati kejaran dari bangsa-bangsa Mesir. Orang-orang Mesir. Ingat Tuhan bisa menuntun saudara dan saya di depan. Tapi ingat juga Tuhan bisa mendorong saudara dari belakang. Artinya di dalam posisi apapun saudara berada. Saat ini keraguan, kebimbangan, apapun persoalannya. Pikiran saudara yang seolah-olah saudara tidak mau berjalan menghadapi tekanan. Ingat Tuhan mampu membawa engkau. Dan Tuhan bisa melihat engkau sedang terkejar. Engkau bakal terkejar. Dan Tuhan bisa mundur ke belakang saudara dan membackup saudara, menolong saudara, menjaga saudara. Dan bangsa orang-orang Mesir tidak bisa sampai kepada bangsa ini. Sampai orang-orang Mesir ini dihanyutkan. Dan generasi orang Mesir ini tidak ada yang hidup semuanya. Oh, betapa sayangnya Tuhan buat kita, amin. Terlalu sayang Tuhan buat kita. Saudaraku, pagi hari ini saya mau bagi tentang bagaimana saudara mengalami kemenangan di tahun yang baru ini. Ada 4 hal yang saya mau bagikan buat saudara untuk membekali saudara supaya tahun ini saudara mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang pertama, siapakah orang yang meraih kemenangan? Yaitu orang yang memfokuskan dirinya kepada tabut Tuhan. Tabut Tuhan berbicara tentang kehadiran Tuhan. Orang yang memfokuskan dirinya kepada tabut Tuhan. Saya mau sama-sama bahas dalam Yosua pasal 3, saudara.
Tapi saya mau ambil sebuah poin ayat-ayat yang saya mau bagikan. Yang pertama ini. Orang yang memfokuskan dirinya kepada tabut Allah. Di dalam Yosua 3 ayat ketiga sampai keempat. Dan memberi perintah kepada bangsa itu Yosua. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu. Yang diangkat para imam yang memang suku Lewi. Maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut Tuhan harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui. Tahun ini saudara tahu 2024 sudah tahu saudara jalan saudara. Bagaimana akhirnya saudara. Enggak tahu. Tapi Tuhan katakan. Engkau harus fokus dengan tabut Tuhan. Ingat, ada jarak antara engkau dengan tabut Tuhan. Jaraknya kurang lebih 2000 hasta. Kalau satu hasta 45 cm, artinya 45 cm kali 2000 hasta. Ada angka sekitar 900 meter. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari 1 kilo, saudara. Untuk apa? Supaya engkau mengetahui kemana engkau harus berjalan. Karena yang engkau jalani, engkau belum pernah alami. Dan engkau tidak pernah lalui. Saya percaya jumlah tahun setiap tahun sama. Tetapi pengalaman-pengalamannya itu berbeda. Jalannya berbeda. Harus ada jarak katakanlah 900 meter saudara dan saya dengan tabut Tuhan yang diangkat oleh para orang Lewi. Kenapa harus ada jarak? Saudara supaya saudara dan saya tetap fokus dengan jarak itu. Kalau tabut itu mulai mengarah belok, maka saudara ikuti tabut itu mengarah belok ke kanan atau ke kiri. Kalau tabut itu berhenti, maka saudara dan saya harus berhenti. Artinya selama engkau memfokuskan dengan tabut Allah, saudara dan saya harus terus fokus. Jangan kehilangan fokus kepada tabut Tuhan. Karena tabut Allah membicarakan tentang petunjuk. Di mana saudara dan saya harus berhenti. Di mana saudara dan saya harus mulai berjalan. Di mana saudara harus terus melihat. Sampai engkau tetap melihat tabut itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. 2024 ini baru 14 hari. Termasuk hari ini. Seberapa besar saudara punya fokus pandangan saudara dengan tabut Tuhan. Dengan kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Seberapa besar saudara mengarahkan hidupmu dengan tabut Tuhan tentang kehadiran Tuhan. Apakah setiap hari yang saudara lalui, saudara bisa terus memandang tabut itu. Orang yang berhasil yang meraih kemenangan adalah orang yang memfokuskan dirinya kepada tabut Tuhan. Terus mengamat-amati. Tuhan maumu apa? Tuhan apa rencanamu? Hari ini bagaimana Tuhan? Oh Tuhan yang menuntun langkah hidupmu. Lewat pembacaan firman Tuhan. Engkau terus memandangkan matamu kepada perjanjian tabut itu. Perjanjian itu. Yang hebat, yang luar biasanya kalau saudara dan saya adalah orang-orang yang terus dengan tekun, teliti. Oh, tabut sudah mulai berhenti. Ini saatnya aku berhenti. Tabut sudah mulai diangkat. Ini saatnya kita bangkit untuk berangkat. Orang yang memfokuskan kepada tabut Tuhan, dia akan meraih kemenangan. Poin yang kedua, saudaraku. Siapakah orang yang meraih kemenangan adalah orang yang hidup dalam kekudusan.
hidup di dalam kekudusan. Yosua pasal 3 ayat yang kelima. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok, sebab tahun ini, Tuhan akan melakukan perbuatannya yang ajaib di antara kamu. Berkata Yosua kepada bangsa, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Luar biasa Tuhan kita. Kalau saudara dan saya ingin melihat sebuah keajaiban terjadi dalam kehidupan kita. Poin inilah yang harus kita lakukan. Hidup saudara dan saya harus dalam kekudusan. Karena orang yang kudus itu disiapkan Tuhan untuk melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Kalau tahun 2023 saudara dan saya kurang melihat sebuah keajaiban Tuhan, mari di tahun yang baru ini, saudara mulai menata hidup kita lebih benar dengan dalam Tuhan. Kalau saudara tanya apa hidup kudus itu, saya mau ambil simpel saja, sederhana aja. Hidup dalam kekudusan adalah dalam Efesus saudaraku, pasal 4 ayat 21 sampai 24. Sebenarnya saudara harus baca ayat 17 sampai 19. Tapi saya bacakan buat saudara begini. Ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran tentang Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Manusia lama saudara. Yang harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Artinya orang yang hidup dalam kekudusan adalah orang yang mau menanggalkan manusia lama. Yang membawa engkau dan saya kepada kebinasaan hawa nafsu dunia. Sehingga saudara dan saya akhirnya binasa oleh dunia ini. Orang yang hidup dalam kekudusan adalah orang yang mengenakan manusia baru saudara. Manusia lama selalu berbicara tentang pikiran yang sia-sia. Pikiran yang pesimis, pikiran yang menakut-nakuti, jauhkan dari persekutuan dengan Tuhan. Manusia lama adalah orang yang menjauhkan dirinya dengan persekutuan dengan Tuhan. Tetapi manusia baru adalah orang yang selalu bersekutu dengan Tuhan. Manusia lama adalah manusia yang mengikuti keinginan hatinya, kedegilan hatinya, keras kepala. Bahkan di dalam ayat yang ke-17 sampai 19, perasaan mereka sudah tumpul dengan Tuhan. Itu manusia lama. Saya yakin saudara dan saya yang hadir malam hari ini, pagi hari ini maksud saya, punya perasaan yang masih sensitif dengan Tuhan. Kalau kita tidak connect dengan Tuhan, kita merasa kita mulai jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Kenapa? Karena saudara dan saya punya manusia baru. Kita mengenakan manusia baru. Tetapi kalau saudara mengenakan manusia lama, saudara dan saya sudah lama tidak ibadah pun, dekarasana naon, etanu paling bahaya. Itu yang paling berbahaya. Tetapi tahun yang baru ini, saya percaya saudara sudah mengenakan manusia baru. Perasaan saudara tidak tumpul dengan Tuhan. Saudara mudah dibentuk oleh Tuhan. Orang yang demikian kata firman Tuhan. Dia akan melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Tuhan persiapkan orang-orang ini untuk melihat keajaiban Tuhan sepanjang tahun ini. Dan seterusnya dan selamanya. Saudaraku, ada hal yang saya tuangkan di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau 2023 saya terlalu kurang dengan keajaiban Tuhan. Maka di tahun 2024 ini saya ingin mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan yang penuh, yang kaya dengan Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang banyak tentang keajaiban Tuhan.
Di minggu pertama awal tahun ini saya bicara sama Kosinto, toko Sumatera tetangga saya. Dia kebaktian, bubar kebaktian. Saya tanya, saya sapa. Kosinto gimana kabarnya? Ternyata saya bilang, Kosinto sudah cek ke Malaysia. Check up. Iya. Singkat cerita dia berkata, saya puji Tuhan. Saya kaget dia ngomong puji Tuhan. Ada apa kok puji Tuhan gimana? Saya bilang sampai saya merinding dengannya. Dia bersaksi saudaraku dengan gayanya dia. Dia tahu nggak? Saya harusnya dipasang ring. Setelah dicek ternyata pembuluh darah sebelah kiri atau sebelah kanan katanya. Itu banyak penyempitan. Akhirnya saya harus dipasang ring. Maka akhirnya saya tidak ada lagi cara harus dipasang. Maka saya mau dipasang. Tetapi keajaiban itu terjadi adalah ketika dia mau ambil dipasang ring. Si dokter cek ulang lagi dokter yang sama. Ternyata ketika dicek lagi. Ternyata tidak perlu dipasang ring. Ini bagus, baik. Karena memang pembuluh darah kamu itu sebagian kecil, sebagian besar. Sebelah kirinya besar, sebelah kanannya besar. Istilah seperti itu. Akhirnya nggak usah dioperasi, dipasang ring. Dan dia sukacita luar biasa. Yang selama ini dia takutkan tidak terjadi. Bahkan harusnya diambil tindakan. Ternyata di penghujung mau diambil tindakan. Tidak. Oh itu keren luar biasa. Itu keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Saudaraku, saya rindu seperti mengalami keajaiban dan cara Tuhan buat setiap kita. Jemaat Tuhan di tempat ini. Semua kita yang hadir, baik yang di atas. Engkau pun harus mengalami keajaiban Tuhan. Dengan cara apa? Hidupmu dalam kekudusan. Engkau menanggalkan manusia lama saudara. Engkau kenakan manusia baru. Kalau mau saya garis besarkan, perasaan saudara tidak tumpul dengan Tuhan. Saudara sensitif dengan Tuhan. Saudara peka dengan Tuhan. Orang yang demikian akan mengalami keajaiban Tuhan. Poin yang ketiga saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Siapakah orang yang meraih kemenangan? Yaitu orang yang selaras dengan firman Tuhan. Yosua 3 ayat 6. Dan kepada para imam, itu Yosua berkata demikian. Angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Perintah yang disampaikan Yosua kepada para Lewi itu sesuai dengan perintah mengangkat tabut. Artinya selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Saya ambil kata selaras itu supaya saudara dan saya mengerti. Selaras itu serasi, sejalan. Itu selaras saudara. Seimbang, itu selaras saudara. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sepadan dengan kebenaran firman Tuhan. Selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Di bulan Februari yang akan datang kita gereja mengadakan belajar berdoa dan baca firman Tuhan. Nanti agendanya diceritakan, programnya diceritakan saudara. Untuk apa? Untuk saudara dan saya itu selaras dengan firman Tuhan. Kalau saudara dan saya selama tahun 2000 yang lalu, 2023, saudara tidak kaya dengan firman Tuhan, bagaimana saudara dan saya bisa sejalan dengan firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Sementara saudara dan saya miskin dengan firman Tuhan. Saudara hanya bisa melakukan semua kehidupan saudara dengan apa yang engkau punya. Engkau bisa. Dan saudara bisa lalui, iya. Tetapi kalau saudara ingin berhasil, engkau harus selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang kasih, saya di penghujung tahun yang lalu saya baca pengkhotbah. Ketika masuk pengkhotbah saya sudah ngerti ini tentang kesia-siaan semua. Tapi ketika saya baca Amsal, oh tentang hikmat. Semua
diberikan Tuhan ada di kebenaran firman Tuhan. Seluruhnya ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Ingat tentang kisah Nuh, saudara? Dalam Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu. Semuanya itu apa? Perintah-perintah Tuhan. Suruhan Tuhan. Apa yang harus engkau perbuat. Yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikiannya lah dilakukannya. Tepat sesuai apa yang Tuhan mau Nuh lakukan untuk membuat bahtera. Sesuai, tepat. Dengan kebenaran firman Tuhan. Kenapa bisa tepat? Karena Nuh membaca perintah, mengingat perintah yang Tuhan mau atas hidupnya. Maka dia selaras, sepadan, sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu. Kalau saudara dan saya kurang, mari tahun ini, di awal tahun ini, engkau banyak-banyak baca firman Tuhan. Supaya apa? Saudara dan saya menang dalam hidup. Seringkali orang Kristen, kita, orang percaya, bangga dengan orang-orang dunia sekuler yang kaya raya. Sampai dia kaya nomor 1 di dunia. Saudara baca caranya kiat menjadi orang berhasil kaya raya di dunia. Orang yang baca saudara dengan seksama. Engkau ikuti. Tetapi saudara tahu di dalam kebenaran firman Tuhan. Orang yang terkaya di dunia sampai hari ini yang belum bisa kalahkan adalah Salomo. Anaknya Raja Daud. Daud pun kaya. Salomo lebih kaya. Kekayaannya sudah tidak bisa dihitung, saudara. Tapi kenapa saudara dan saya tidak pernah bangga dengan Salomo atau Daud? Kenapa mereka bisa sampai di titik itu? Sampai dia berhasil sampai di titik itu. Kenapa engkau tidak selidiki riwayat hidupnya? Engkau pelajari dengan sesama. Dan engkau lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara dan saya selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara enak seolah-olah saudara dan saya mendapat contekan sebelumnya. Tuh? Kalau saudara dan saya banyak baca firman Tuhan. Oh terlalu banyak kebenaran firman Tuhan. Saya selalu berkata demikian. Membaca Alkitab itu mengajar kita supaya lebih dewasa, lebih memahami Tuhan. Dan ketika kita semakin memahami keberadaan banyak firman Tuhan, sebenarnya kita sedang memahami diri kita sendiri. Kalau saudara baca firman Tuhan, apakah Tuhan diuntungkan? Justru yang diuntungkan adalah saudara dan saya. Kalau saudara dan saya baca firman Tuhan, kitab misalnya Bilangan, Hakim-Hakim, tahu tentang angka-angka, jumlah-jumlah, keturunan, jumlah Bani, Lewi, Yehuda dan sebagainya. Terus tentaranya jumlahnya sekian, imamnya anaknya segini. Saudara baca sampai tamat? Tunda Tuhan imam baca anak, kesel, capek. Saya ngerasain juga sama. Saking capeknya, saya ambil pensil saudaraku. Biasanya kalau dibaca huruf capek saudaraku. Dalam teliti. Maka tahun selanjutnya saya tulis dengan teliti. Semua. Jadi tahun kemudian saya baca dengan kitab yang sama. Ketemu. Saya udah ada tulisan angka saya. Isengnya saya saudara. Isengnya saya dengan Tuhan. Suatu saat saya ambil kalkulator di meja. Saya iseng. Saya jumlah. Takut saya salah nulis angka. Saya hitung. Pakai kalkulator. Enggak pakai tulisan tangan. Aduh capek. Kalkulator pencet. Sama jumlahnya. Saya cocokkan dengan kita. Sama. Ketika saya selesai, saya terdiam dalam Tuhan. Tuhan, kenapa aku lakukan hal yang bodoh ya dengan Tuhan? Tuhan tidak pernah mengatai sesuatu hal yang bodoh buat kita. Tapi saya mendapatkan hal yang banyak dengan Tuhan. Kalau saudara dan saya teliti pembacaan firman Tuhan. Suka atau tidak suka. Dan ketika engkau mendapati, oh iya ya Tuhan, ternyata baca Bilangan itu mengajarkan kita jangan sampai salah ngitung. Iya toh? Baca, lakukan. Kalau sudah pegel mulut kita baca huruf,
Tulis dengan angka, angka sekian. Saya ngerti Tuhan, ternyata Tuhan ngajar saya bertahun-tahun untuk ngerti tentang ini. Supaya saya tidak salah ngitung. Kenapa kita tidak berhasil salah ngitung? Karena saudara cara ngitung gak pernah dilatih. Baca firman Tuhan lengkap. Semua. Kalau hidupmu selaras dengan firman Tuhan, enak sekali. 4 hal. Dan hari yang keempat. 1, saudaraku. Kalau hidupmu ingin berhasil. Dengan kemenangan demi kemenangan. Hidupmu harus berfokus kepada tabut perjanjian. Hidupmu harus dalam sebuah kekudusan dengan Tuhan. Dan yang ketiga adalah tadi. Hidup harus selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang keempat adalah yang terakhir. Siapakah orang yang meraih kemenangan? Adalah orang yang memiliki iman yang besar. Om Julius selalu ngomong. Tingkatan iman yang kelima adalah segala sesuatu mungkin. Kalau saya di level 4 ini iman yang besar. Di atas rata-rata. Kenapa itu? Yosua 3. Ayat 14-17. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam mengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan. Dan para imam mengangkat tabut itu, mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Next 16. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali di dekat Adam. Kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke arah Laut Araba, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering. Di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering. Sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Ini iman yang keren, luar biasa, besar. Kalau waktu Yosua zaman Musa, Yosua melihat tongkat Musa dilemparkan, laut terbelah. Bangsa Israel berjalan di tengah laut berau. Semua sebelum menyeberang dia melihat mukjizat Tuhan. Tetapi di kisah ini, di Yosua, para imam ketika dia sampai di sungai Yordan dan menginjakan kakinya, air sungai itu belum sebak. Tetapi setelah kaki para imam semua sampai di sungai Yordan, air dari hulu itu berhenti membuat bendungan. Dan bangsa Israel ini berjalan di tanah yang kering. Berbahagialah orang yang percaya karena mendengar. Saudaraku, para imam ketika dia menginjakkan kakinya, sungai Yordan itu belum kering, saudara. Belum. Tapi mereka tetap lakukan itu. Dia berjalan. Dan ketika semua para imam sudah berduduk di tepi sungai, barulah mujizat Tuhan terjadi. Kadangkala Tuhan itu seperti saya tadi di awal. Tuhan bisa menuntun saudara di depan saudara. Dan Tuhan juga bisa menuntun saudara di belakang saudara. Engkau harus melangkah terlebih dahulu. Baru engkau melihat keajaiban Tuhan. Kalau tahun 2024 ini yang sudah injakkan kakimu di tahun ini. Kalau tahun 2003 engkau harus melihat dulu mujizat baru berjalan. Kalau Tuhan ajar engkau hari ini, tahun ini engkau harus melangkah terlebih dahulu. Melangkahlah dengan iman. Karena Tuhan berkata, aku akan menyatakan keajaiban-keajaibanku kepada bangsa ini.
Kalau saudara dan saya khawatir untuk tahun ini, kalau saudara dengar firman Tuhan dan kau mendengar itu dengan sebuah iman, melangkahlah, bertindaklah. Karena Tuhan akan melakukan keajaiban Tuhan yang luar biasa. Mungkin ketika kita melangkah kita ragu apakah memang benar Tuhan. Apakah memang saya sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya mau bersaksi, tadi pagi saya tidak bersaksi tapi Tuhan ingatkan saya. Saya pernah saudaraku ketika baru pertama berdagang di kota Tasikmalaya. Tahun kedua atau tahun ketiga. Saya mengontrak sebuah tempat. Singkat cerita ketika baru aja berjalan 6 bulan ternyata tempat itu harus dikosongkan. Ternyata tempat yang saya kontrak itu tempat yang sedang bermasalah. Dan akhirnya pengadilan menyatakan semua orang yang ada di tempat itu harus mengosongkan. Dan saya merasa aduh Tuhan salah ini saya. Saya mengalami kerugian. Bukan kerugian tetapi uang saya ada di orang yang mengontrakkan rumah. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena permasalahan yang menurut saya mengalami kerugian, masalah yang besar. Ternyata saya waktu itu di Tuhan kasih hajat nomor 43. Orang yang pemilik nomor 43 berkata sama saya, Pian belilah tanah ini. Karena Pian kasihan kemarin tahun lalu kamu tidak punya tempat dan tempat itu harus dikosongkan. Beli. Saudara tahu ketika suruh beli saya nggak ada uang banyak. Tapi terlalu banyak keajaiban yang Tuhan beri buat saya. Kalau saya ceritakan ini terlalu banyak hal-hal yang aneh-aneh terjadi. Keajaiban Tuhan. Dari biaya-biaya notaris Tuhan beri buat saya. Selama hidup saya tidak pernah dapat undian, saya dapat undian. Wih, jangan lihatnya begitu saudara. Saya bukan undian forecast waktu itu, bukan. Saya nggak ngerti saudaraku, ada program di Bank NISP. Dapat hadiah 10 juta. 2 kali lagi saudaraku, maraton. Dan kalau dihitungkan jumlah itu sesuai dengan biaya notaris. Ketika kita melangkah mungkin kita mengalami sebuah persoalan. Tetapi ingat, persoalan itu seringkali mendewasakan kita. Mengajar kita untuk saudara dan saya menaik level. Mengalami mukjizat Tuhan yang lebih besar. Orang berkata mungkin kepada saya, kamu gagal, kamu tidak banyak nanya segala sesuatu. Tetapi ingat, dengan peristiwa itu saya mendapatkan kebaikan Tuhan. Saudara, kalau saudara punya iman yang besar. Dan tahun ini saya berharap semua jemaat Tuhan, besar kecil, tua muda, miliki iman yang besar. Di atas rata-rata. Naik tentang perwira Kapernaum. Saya suka dengan kisah ini. Matius 8 ayat 8 sampai 10 berbunyi demikian. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, saya suka ayat ini. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Yang heran siapa? Yesus. Dia berkata begini. Hal itu, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Kalau saya berdoa, biarlah perkataan Yesus heran itu diungkapkan di depan saudara. Saya heran dengan kamu. Imanmu itu luar biasa besar. Dan aku baru menemukan iman yang sebesar ini. Walaupun orang Israel, orang percaya, tapi engkau orang Kapernaum.
Hebat, lebih hebat. Di atas rata-rata. Orang yang demikian, engkau akan lalui tahun ini dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Engkau harus memiliki iman di atas rata-rata. Engkau harus punya iman yang besar. Pandang Yesus terus. Selalu lihat Yesus. Orang yang selalu percaya pada Tuhan. Selalu melakukan perbuatan-perbuatannya bersama Tuhan. Dia akan melihat keajaiban-keajaiban yang besar. Seorang Kapernaum berkata, Tuhan Yesus gak usah masuk ke rumahku. Tuhan tidak pantas menginjakkan kakimu ke rumahku. Katakan saja sebuah kata. Sembuh maka hambaku pun akan sembuh. Karena kata perwira ini, di bawah aku ada perang prajurit. Kalau aku katakan pergi, maka dia pergi. Kerjakan ini, maka mereka mengerjakan itu. Dan Tuhan Yesus heran. Luar biasa. Keren banget ini orang, perwira ini. Dan Tuhan berkata, tuh lihat seorang Kapernaum, perwira di Kapernaum. Ini hebat. Dan kita mau sama-sama dengan jemaat tentara pelajar GBI. Jemaat yang keren-keren, hebat. Imannya besar. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Ayo musik. Yang terakhir. Jadilah orang yang percaya, yang banyak mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan. Jadilah umat-umat Tuhan yang banyak mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan. Maka hidupmu akan puas dengan Tuhan. Saya akhiri dengan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau saudara dan saya selama tahun yang sudah lalu, saudara tidak terlalu puas dengan Tuhan. Mungkin karena saudara dan saya minim, kurang pengalaman keajaiban dengan Tuhan. Sehingga saudara dan saya merasa kurang puas. Tapi saya berdoa pagi hari ini, semua jemaat Tuhan. Kau akan berkata puas dengan Tuhan. Tuhan, aku puas denganmu. Karena orang yang puas adalah orang yang mengalami keajaiban Tuhan. Bukan kata orang lagi, tetapi aku yang alami. Dan saya berdoa buat semua. Di tahun 2024 ini, saudara adalah orang-orang yang mengalami keajaiban Tuhan. Bukan kata orang, tapi katamu sendiri. Amin. Buat firman Tuhan.